Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada, di kesempatan yang berbahagia ini saya ingin berbagi kebahagiaan kepada kita semua, yaitu dengan satu kajian yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua dimanapun berada. Namun sebelum itu marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa dimanapun berada, di kesempatan yang berbahagia ini adapun kajian yang akan saya sampaikan yaitu tentang amalan-amalan sunnah di saat panggilan sholat berjamaah datang kepada kita. Ada 7 amalan sunnah yang akan saya sampaikan di pertemuan kita kali ini. Yang pertama yaitu di saat panggilan sholat berjamaah itu datang kepada kita, maka hendaklah kita meninggalkan segala rutinitas, segala kegiatan kita untuk bersegera menuju daripada tempat sholat berjamaah dan menunaikan sholat berjamaah. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan diterangkan dalam satu buah hadis bahwa Siti Aisyah radhiyallahu anha, dia ditanya oleh sahabat, "Wahai Siti Aisyah, apakah yang dilaksanakan Rasulullah SAW saat beliau berada di rumah?" Kemudian Siti Aisyah pun menjawab bahwa Rasulullah SAW di saat dia berada di dalam rumahnya atau di rumahnya, biasanya beliau membantu daripada pekerjaan-pekerjaan keluarganya. Namun di saat panggilan solat berjamaah itu datang, maka Rasulullah SAW bersegera menunaikan daripada solat berjamaah tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini adalah amalan sunnah yang pertama, yaitu menyegerakan daripada menuju solat berjamaah dan meninggalkan rutinitas dan kegiatan kita yang saat itu kita kerjakan. Nah, di dalam menyegerakan ini juga disunnahkan untuk kita menekatkan hati kita, menekatkan diri kita untuk mendapatkan azan dan shaf pertama di dalam sholat. Jadi kalau bisa kita yang tukang azannya, dan kalau bisa minimal kita mendapatkan shaf pertama. Karena apa? Karena kemuliaan dan keutamaan daripada azan dan shaf pertama ini subhanallah sangat banyak. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Lau ya'lamun nasi ma fin nida'i wa saffil awal, thumma lam yajidu illa ayyastahamu alaihi lastahamu." Kalaulah manusia itu mengetahui apa-apa yang terdapat keutamaan di dalam azan dan shaf pertama, maka niscaya mereka akan berusaha mendapatkannya. Dan apabila mereka belum mendapatkannya kecuali dengan hanya mengundi, maka niscaya mereka akan melakukan pengundian itu. Ini artinya Rasulullah memberikan sinyal kepada kita begitu keutamaan daripada azan dan shaf pertama, sehingga orang bersedia untuk berundi kalau dia mengetahui daripada keutamaan tersebut. Nah, di kesempatan ini ada sedikit saya sampaikanlah untuk memotivasi kita bahwa keutamaan azan itu, orang yang azan tersebut itu akan mendapatkan pahala yang paling banyak pada saat itu. Bagi orang-orang yang sholat, itu dia yang paling besar pahalanya kalau memang dia melaksanakan azan itu lillahi ta'ala, karena Allah. Karena apa? Karena seluruh orang yang melaksanakan sholat pada saat itu dikarenakan mendengar daripada panggilan azannya, seruan azannya, maka orang-orang yang sholat dimanapun berada, baik di masjid maupun di rumah, di tempat manapun yang mereka sholat dikarenakan mendengar azan daripada muazin tadi, maka si muazin tadi mendapatkan pahala yang sama. Nah, ini yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Man dalla ala khairin
falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang ikut andil dalam satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sama dengan orang yang melaksanakan kebaikan itu. Nah, ini adalah keutamaan azan. Salah satunya daripada keutamaan azan yang lain. Begitu banyak juga keutamaan azan, tapi satu ini saya sampaikan, mudah-mudahan dapat memotivasi kita untuk berusaha menjadi muazzin. Apalagi suara kita bagus dan memenuhi syarat untuk kita azan di masjid. Nah, yang kedua yaitu keutamaan daripada shaf yang pertama. Shaf pertama ini salah satu keutamaannya yaitu kita sama dengan shafnya para malaikat. Shaf kita itu sama dengan shaf para malaikat, dan Allah dan Rasulnya, Allah dan para malaikat juga itu bersolawat untuk kita, untuk orang yang berada di shaf pertama. Dan Allah dan para malaikat juga mendoakan kebaikan dan juga ampunan untuk kita yang berada di shaf pertama. Nah, ini adalah keutamaan daripada shaf pertama dan azan. Nah, marilah kita bersegera untuk mendapatkan daripada shaf pertama dan azan tadi. Yang kedua yaitu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita berwudu di rumah. Nah, berwudulah di rumah. Karena berwudu di rumah saat kita hendak pergi ke masjid, ini mendapatkan fadilah yang sangat besar. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam satu buah hadis riwayat daripada Imam Muslim, bahwa man tatahhara fi baitihi thumma masa illa baiti min buyutillah liyaqdiya fariidatan min faraidillah kanat lahu khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Barang siapa, kata Rasulullah, yang berwudu di rumahnya kemudian dia berjalan menuju masjid Allah, liyaqdiya fariidatan min faraidillah, untuk menunaikan kewajibannya kepada Allah, maka Allah akan menyatatkan dari setiap langkahnya itu, satu langkahnya dihapus dosa dan langkah yang lain diangkat derajat. Satu langkah hapus dosa, langkah lain diampuni derajat, diangkat derajat, hapus dosa, angkat derajat, hapus dosa, angkat derajat. Semakin banyak daripada langkah yang dibuatnya, maka semakin banyaklah terhapus dosa dan semakin tinggi diangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah keutamaan dan manfaat daripada kita berwudu di rumah kita sebelum kita menuju kepada masjid Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu disunnahkan untuk kita membaca doa di saat kita hendak keluar rumah menuju masjid Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi, bahwa barang siapa yang keluar rumahnya kemudian mengucapkan Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwata illa billah, maka Allah akan memberikan petunjuk, mencukupkan dan juga menjaga dirinya, dan setan pun akan menyingkir darinya. Jadi setiap kita keluar rumah, apalagi mau menuju masjid tadi, maka langkah pertama kita iringi dengan doa Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwata illa billah. Nah, kemudian di saat kita melangkah menuju masjid Allah pun, setelah kita berdoa daripada Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwata illa billah tadi, maka kita lanjutkan juga berdoa kepada Allah dengan doa yang dianjurkan oleh Rasulullah, Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa fi khalfi nuran wa fi imami nuran wa fi fawqi nuran wa fi tahti nuran. Allahumma wa'azim li nuran. Nah, doa inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah di hatiku ini cahaya ya Allah, di lisanku, di telingaku, di pendengaranku, di penglihatanku, cahaya ya Allah.
di belakangku, di depanku, di atasku, di bawahku, cahaya ya Allah. Dan berikanlah cahayamu dengan keagunganmu ya Allah kepadaku. Nah, doa inilah yang dianjurkan di saat setiap kita melangkahkan kaki ke masjid Allah untuk melaksanakan daripada ibadah kepada Allah di masjid Allah tersebut. Nah, adapun amalan daripada yang disunnahkan Rasulullah SAW saat kita menuju ke masjid Allah yang keempat, yaitu janganlah kita menyela-nyela jari kita di saat kita berjalan menuju masjid Allah. Menyela jari-jari. Jangan di sela-sela. Karena Rasulullah SAW bersabda, ya, bahwa barang siapa yang berwudu di rumahnya untuk menuju daripada masjid Allah, maka janganlah dia melakukan ini setelah wudu tadi. Karena apa? Karena dia telah dianggap sudah melaksanakan solat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak dia berwudu di rumahnya dan melakukan perjalanan menuju masjid Allah. Maka dia sudah dianggap solat, maka janganlah sampai dia menyela-nyelakan jarinya. Maka ini adalah amalan yang keempat. Amalan yang kelima, yaitu sampai kita di masjid Allah, lalu kita masuk ke masjid Allah, disunnahkan melangkahkan kaki kanan dulu masuk ke masjid, lalu diikuti kaki kiri, dan diikuti doa Allahumma gfirli zunubi waftahli abwaba rahmatik. Nah, ini doa masuk masjid. Ini disunnahkan. Ya Allah, ampuni dosa-dosa hambamu ini ya Allah, dan berikanlah, bukakanlah pintu rahmatmu kepada aku. Nah, kalau sudah rahmat Allah yang menyertai kita di saat kita berada di masjid, maka insya Allah kebaikan Allah dunia dan akhirat akan diberikan kepada kita. Dan juga segala musibah akan dihindarkan dari kita selama kita berada di masjid. Nah, kemudian setelah kita masuk ke masjid, jangan lupa solat tahiyatul masjid. Barang siapa salah seorang di antara kamu yang masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk, kata Rasulullah, sebelum dia melaksanakan solat 2 rakaat, yaitu tahiyatul masjid. Nah, ini adalah sunnah daripada Rasulullah SAW dianjurkan kepada kita melaksanakan solat tahiyatul masjid setelah kita masuk ke masjid Allah sebelum duduk. Kalau sudah duduk, maka hilang daripada syarat daripada tahiyatul masjidnya. Kemudian kita melaksanakan solat. Setelah melaksanakan solat, maka kita amalkanlah daripada sunnah yang ke-7 yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini, yaitu saat kita pulang dari masjid, bacalah doa Allahumma gfirli zunubi waftahli abwaba min fadlik. Ya Allah, ampuni dosa-dosa hambamu ya Allah, dan bukakanlah pintu fadilahmu ya Allah, keutamaanmu ya Allah, kebaikanmu ya Allah kepada aku. Sehingga insya Allah di saat kita pulang dari masjid dengan diiringi fadilah doa ini, Allah akan melindungi kita, memberikan kebaikan kepada kita, dan melindungi kita daripada kejahatan-kejahatan selama perjalanan kita menuju rumah kita. Nah, mudah-mudahan 7 daripada amal sunnah yang sempat saya sampaikan ini dapat kita amalkan. Yang pertama tadi, kita bersegera menuju masjid Allah. Yang kedua, kita berwudu di rumah sebelum ke masjid Allah. Yang ketiga, membaca doa saat keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim, ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Kemudian diiringi dengan doa, yaitu Allahumma ij'al fi qalbi nuran, wa fi lisani nuran, wa fi sam'i nuran, wa fi basari nuran, wa fi khalfi nuran, wa fi imami nuran, wa min fawqi nuran, wa min tahti nuran. Allahumma wa'azim li nuran. Nah, ini adalah doa yang dianjurkan di saat kita perjalanan. Yang keempat yaitu kita jangan menyela-nyela jari di saat perjalanan menuju masjid. Yang kelima yaitu kita membaca doa saat masuk masjid, Allahumma gfirli zunubi waftahli abwaba rahmatik. Yang keenam yaitu kita sholat tahiyatul masjid. Yang ketujuh kita doa keluar masjid, Allahumma gfirli zunubi waftahli abwaba min fadlik. Demikianlah daripada amalan-amalan
yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan dapat bermanfaat dan kita amalkan, membawa kebaikan dunia dan akhirat bagi kita. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.